أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Amma ba'du, para asatidzah dan ustadzat Maskanul Quran yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita hadir pada pertemuan ini melanjutkan kajian bulanan yang mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kita semua serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga yang disampaikan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pembahasan kita melanjutkan Al-Babur Rabi' fi Adabi Muallimil Quran wa Muta'allimihi. Bab yang keempat, adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Dan kita telah membahas dua masalah terkait dengan keikhlasan dan juga terkait dengan berpaling dari tujuan-tujuan duniawi. Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah masalah yang ketiga dan juga masalah yang keempat. Adapun masalah yang ketiga, faslun fi mahdurati niyatit ta'lim. Pembahasan berikutnya, bab yang ketiga atau masalah yang ketiga, peringatan bagi setiap orang yang berniat untuk mengajarkan Al-Quran. Fi mahdurat niyatit ta'lim. Peringatan bagi orang-orang yang mengajar Al-Quran untuk memperbaiki niatnya dan menjauhi larangan-larangan atau pantangan-pantangan dari keikhlasan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal yahdhar kull al-hadar min qasdihi at-takthira bi kathrati al-mushtaghilin alayhi wal mukhtalifin ilayhi. وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. وهذه مصيبة يبتلى به بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة
manfa'ata bi ta'limihi wa qad hasalat wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairi ziyadata ilmin fala 'ataba 'alayhi. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hendaknya setiap pengajar Al-Quran berhati-hati dengan hati-hati yang sangat penuh, waspada dengan penuh kewaspadaan. Dari apa mereka harus waspada? Dari niat dia mengajar Al-Quran agar memiliki banyak murid, agar memiliki banyak pengikut, agar banyak orang yang datang kepadanya untuk mengambil ilmu kepadanya. Dan juga setiap pengajar Al-Quran berhati-hati, jangan sampai dia membenci orang-orang yang belajar Al-Quran tidak kepadanya, tapi kepada orang lain yang lebih berilmu agar dimanfaatkan ilmunya. Apabila seorang pengajar Al-Quran punya niat, kata Imam Nawawi di sini, dia niat mengajar Al-Quran supaya terkenal, supaya banyak muridnya, apalagi ditambah dengan dia benci kalau orang enggak belajar Al-Quran ke dia, tapi belajar Al-Quran kepada ustaz atau syekh atau pengajar yang lainnya. Kata Imam Nawawi di sini, wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Ini merupakan musibah yang sayang sekali menimpa sebagian besar pengajar apapun, pengajar agama, pengajar pendakwah, muballigh atau ustaz, pengajar Quran, pengajar sunnah. Bukan cuma di zaman sekarang, dan juga di zaman dulu ini sudah terjadi. Dan kita akan sebutkan beberapa kisah terkait hal ini. Wa hiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi wa fasadi tawiyatihi. Siapapun yang terkena musibah ini, na'udzubillah, ini menunjukkan bahwasannya niatnya enggak ikhlas. Justru niatnya jelek dan niatnya rusak. Bal hiya hujjatun qati'atun ala 'adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah Ta'ala al-Karim. Dan bahkan bukan hanya sekedar niat yang buruk, itu juga menjadi hujjah yang sangat jelas bahwasannya niatnya betul-betul bukan mencari wajah Allah, bukan karena keikhlasan. Fa innahu law arada Allah Ta'ala bi ta'limihi, karena seandainya orang itu berniat mengajar Al-Quran atau mengajarkan ilmu karena Allah, lama kariha dzalika, tentu dia tidak akan berbuat seperti itu. Bal qala li nafsihi, bahkan dia akan mengatakan kepada dirinya, ana aradtu ta'ah bi ta'limihi wa qad hasalat. Aku berniat untuk mengajarkan ilmu ini atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu telah aku dapatkan, alhamdulillah. Wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairi ziyadati ilm. Dan boleh jadi orang-orang yang belajar itu tidak belajar kepadaku, ingin belajar kepada yang lainnya karena dia ingin menambah ilmunya. Fala 'ataba 'alayhi, maka orang itu tidak tercela. Artinya dia husnuzan. Ya, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas karena Allah, dia berhusnuzan. Dia tidak sedih dengan sedikitnya pengikut atau murid, dan juga enggak terlalu bahagia dengan banyaknya. Yang penting manusia ini belajar Al-Quran. Yang penting manusia ini menuntut ilmu, mau kepada dirinya atau kepada orang lain, enggak masalah. Selagi ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang benar, ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu agama yang lainnya, mau kepada dirinya atau kepada orang lain, enggak masalah. Nah, ini diantara ciri orang itu ikhlas fi ta'limil Quran. Ciri orang itu ikhlas mengharapkan wajah Allah dalam mengajarkan Al-Quran maupun ilmu-ilmu agama yang lainnya. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa qad rawaina, dan kami telah meriwayatkan, fi musnadil imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi
Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah. Kami telah meriwayatkan dari musnad imam yang disepakati atas kekuatan hafalannya, keilmuannya, yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi. Artinya Imam Nawawi meriwayatkan dari Imam Ad-Darimi rahimahullah. Apa kata Imam Ad-Darimi? Beliau membawakan athar dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan athar ini sahih. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya hamalatal Quran, wahai pemikul Al-Quran, i'malu bihi, amalkanlah Al-Quran tersebut. Fa innamal alim man amila bima alim, karena hanyalah yang disebut sebagai alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmahu amaluh, dan amalnya bersesuaian dengan ilmunya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum, dan akan datang suatu kaum, suatu generasi, suatu masa yang mereka memikul ilmu, artinya menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, namun ilmu tersebut tidak melewati kerongkongannya. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amalannya jauh berbeda dengan ilmunya. Wa sayaqulu wa tukhalifu sariratahum alaniyatuhum, penampilan luarnya atau zahirnya bertentangan dengan batinnya. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha, dan mereka membuat halaqah-halaqah atau majelis-majelis justru bukan untuk menyampaikan ilmu tapi untuk mengatakan si fulan dan si fulan. Kalau kau belajar sama saya saja. Jangan belajar dengan si fulan dan si fulan karena dia seperti ini, seperti itu. Dia menghasut, ya, dia namimah, ya, mengadu domba. Padahal justru yang dia adu domba tadi atau yang dia ghibah tadi mungkin lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih beriman dibandingkan dia. Tapi dia sengaja, kata Ali bin Abi Thalib, yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha. Mereka sengaja membuat majlis untuk membahas si fulan dan si fulan dan si fulan. Oh, saya lebih baik daripada dia, dia lebih buruk daripada aku. Dan ini banyak yang terjadi, terutama di masa sekarang. Hatta inna rajul la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Bahkan orang itu murka ketika muridnya ketahuan duduk atau bermajelis dengan selainnya. Akhirnya dia meninggalkan orang tersebut. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Apa kata Ali bin Abi Thalib menutup perkataannya, menutup atharnya? Orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah dalam mengajar, orang-orang yang majlis ilmunya untuk membahas si fulan dan si fulan, dan orang-orang yang benci ketika muridnya belajar kepada guru atau syekh yang lainnya. Apa kata Ali? Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini amal kebaikannya enggak akan naik pada Allah. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi. Perkataan beliau seputar perkara yang gaib dihukumi marfu' sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para sahabat bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul yang mendapatkan wahyu, namun perkataan mereka apabila sahih maka dihukumi rafa', sama seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sebagai orang yang mengajarkan ilmu punya sifat-sifat yang seperti ini, terutama mengajarkan ilmu Al-Quran, asyraful ilm, ilmu yang paling mulia yaitu kitabullah, Al-Quran. Hilangkan niat-niat seperti ini, niat-niat untuk menghibah, menfitnah,
namimah, adu domba, hasad, iri dengki, hilangkan. Karena setiap pengajar ilmu maupun pengajar Al-Quran yang masih punya sifat-sifat seperti ini menunjukkan dia belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikhawatirkan amalannya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad shahha 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah annahu qala wadidtu anna hadzal khalq ta'allamu hadzal 'ilm ya'ni 'ilmahu wa kutubahu ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Aku sangat ingin murid-muridku belajar ilmu kepadaku dan mereka tidak menisbatkan satupun ilmu tersebut kepada diriku. Yang penting mereka paham ilmunya. Imam Syafi'i terkenal dengan ilmu fikih dan ilmu hadis. Di samping juga ilmu-ilmu yang lainnya, dan banyak sekali orang-orang yang belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ingin setiap ilmu yang didapatkan oleh muridnya mereka bisa memahaminya, mereka bisa mengamalkannya, mereka bisa mengajarkannya kepada orang lain tanpa harus menisbatkan ilmu tersebut. Oh, saya dulu belajar kepada Syafi'i, saya nggak pengen seperti itu. Nah, ini luar biasa sifat dari Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku ingin muridku tidak menisbatkan satu ilmu pun kepada diriku meskipun satu huruf. Artinya apa? Dulu aku belajar huruf alif dengan Imam Syafi'i, bahkan itu pun tak mau Imam Syafi'i, untuk menjaga keikhlasannya. Nanti kalau dia sebut saya dulu belajar dengan Syafi'i, saya dulu belajar kitab dengan Syafi'i, nanti muncul kesombongan, muncul kebanggaan, muncul angkuh, takabur, dan lain sebagainya. Ini perlu kita tiru. Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan tanda keikhlasan, dan terbukti ilmu beliau sampai sekarang terpakai, diamalkan oleh banyak orang. Kitab-kitab beliau bermanfaat. Dan kata para ulama, di antara ciri ikhlasnya seorang yang beramal, ciri ikhlasnya seorang yang mengajar adalah ketika ilmunya terus dipakai sampai masa yang sangat panjang. Bukankah ya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik itu hanya salah satu Al-Muwatta di zaman itu. Di setiap ulama di masa Imam Malik di kota Madinah, masing-masing mereka membuat kitab Muwatta. Muwatta fulan, Muwatta Syekh fulan, Muwatta Imam fulan, Muwatta Ustaz fulan. Tapi Muwatta siapa yang bertahan sampai sekarang? Muwatta Imam Malik. Karena apa? Karena Imam Malik mengatakan maka nalillahi yabqa. Apapun yang ditulis diusahakan karena Allah, itulah yang akan kekal. Ya, ini bukan berarti menafikan ulama yang lain enggak ikhlas, tidak tulus, bukan. Tapi ini diantara tanda orang itu ikhlas atau enggak. Nah, maka ketika dia ikhlas, menunjukkan tanda dia ikhlas ketika amalnya terus dipakai sampai generasi-generasi yang panjang, generasi-generasi yang berikutnya, ketika kitab-kitab yang lain sirna, dihilangkan. Bukankah mazhab fikih dulu itu banyak? Ya, bukan cuma mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad atau Malik, tapi banyak yang lainnya. Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Thawr, dan lain sebagainya, Al-Zahiri. Bahkan Asy-Syafi'i mengatakan Al-Auza'i afqah min Malik. Imam Auza'i jauh lebih faqih, jauh lebih ilmu dibandingkan Imam Malik. Karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada keduanya, pernah berguru ke Imam Malik di Madinah, dan juga pernah berguru kepada Imam Al-Auza'i. Beliau berikan pendapat Al-Auza'i afqah min Malik. Imam Auza'i lebih faqih dari Imam Malik. Namun dari banyaknya belasan mazhab fikih masa itu, yang bertahan sampai sekarang adalah mazhab yang 4. Mudah-mudahan ini menunjukkan mereka jauh lebih ikhlas, jauh lebih tulus dalam mengajarkan ilmu, dan tentunya juga ulama-ulama yang lain. Fenomena dalam tanda kutip bersaing, ya, memperebutkan lahan, memperebutkan murid, memperebutkan jamaah,
memperebutkan santri. Ini bukan hanya fenomena zaman sekarang, tapi juga menimpa umat-umat terdahulu setelah generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Islam alhamdulillah dari sisi positifnya sudah menyebar luas. Menyebar ke negeri Syam, menyebar ke Mesir, menyebar ke Aljazair, Maroko, menyebar kepada Irak, Khurasan yaitu Iran, bahkan sampai ke Asia Tengah. Ya, luas sekali cakupan Islam di masa itu. Di masa terutama Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Sehingga setiap tempat itu muncullah para alim-alim dari berbagai macam funun ilmi, mau dari Al-Qur'an, mau dari hadis, mau dari fikih, mau dari aqidah, semuanya bermunculan dari berbagai macam belahan bumi dunia Islam, bukan cuma di Makkah atau Madinah atau di Baghdad. Jadi semuanya muncul. Itu sisi positifnya. Namun sayang sekali, dengan banyaknya ulama tersebut, ternyata di antara ulama tersebut mereka pun saling bersaing. Mereka pun saling iri dan dengki, terutama kepada alim yang lebih terkenal, yang lebih masyhur, yang lebih banyak kitab-kitabnya, yang lebih banyak karya-karyanya. Mereka betul-betul dihasadi dengan hasad yang sangat tidak terbayangkan oleh kita. Siapa contohnya? Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mungkin asatidzah pernah mendengar kisah beliau, bagaimana beliau diusir dari kampung halaman sendiri karena orang-orang yang hasad. Waktu itu Al-Imam Al-Bukhari, beliau bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau ulama yang sangat ahli dan faqih, terutama dalam ilmu hadis. Bahkan hafalan beliau sangat kuat. Bahkan hafalan beliau mengkoreksi catatan-catatan para penuntut ilmu hadis. Artinya lebih akurat apa yang ada di kepala Imam Bukhari dibandingkan apa yang ditulis oleh para penuntut ilmu. Ini di antara maqam yang tinggi, keutamaan yang mulia yang Allah berikan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ma ra'aitu tahta adinis sama a'lamu bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahfadha lahu min Muhammad bin Ismail. Imam Ibnu Khuzaimah, beliau pun digelari dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Artinya beliau pun ilmunya gak kalah, luar biasa juga. Namun beliau berakhlak mulia, memuji orang yang lebih unggul daripadanya. Tidak pernah aku melihat di bawah kolong langit ini yang lebih berilmu, yang lebih hafal, yang lebih paham dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Al-Bukhari. Ini pengakuan langsung dari beliau. Bahkan suatu ketika Imam Bukhari berdiskusi dengan Imam Muslim. Imam Muslim kan murid dari Imam Bukhari, membahas sebuah hadis. Hadis ini apakah ada cacatnya atau tidak? Imam Muslim dengan ilmunya melihat hadis ini aman-aman saja. Hadis ini sahih, bisa diriwayatkan. Namun bagi Imam Bukhari tidak. Ada satu cacat yang menurunkan dari hadis ini, dari awal yang sahih menjadi dhaif. Ketika melihat kedalaman ilmu dari Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan, "Da'ni aqbal rijlaika ya ustad al-ustadzi wa sayyid al-muhadditsin wa tabib al-hadithi fi ilalihi." Wahai guruku, kalau engkau berkenan, maka aku akan mencium kedua kakimu. Kalau engkau berkenan, kalau boleh, karena engkau adalah ustadznya para ustadz, pemimpin para ilmu hadis dan dokter hadis untuk mengetahui cacat-cacat dari hadis. Artinya beliau diakui keilmuannya oleh muridnya, oleh sepantarannya, dan juga oleh gurunya. Namun namanya manusia punya sifat hasad, sifat iri dan
dengki, terutama orang yang lebih daripadanya. Orang-orang yang secara keilmuan dia lebih rendah, biasanya dia akan iri dengki kepada orang-orang yang lebih tinggi keilmuannya. Ketika itu Imam Bukhari ingin mengajarkan ilmu di sebuah kota yang bernama Naisabur. Sebuah kota yang bernama Naisabur yang berada di Asia Tengah. Ketika Imam Bukhari datang, disambut kurang lebih oleh 4.000 orang. Luar biasa. 4.000 orang ingin belajar hadis kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan di negeri Naisabur tersebut sudah ada alim hadisnya. Beliau bernama Muhammad bin Yahya Al-Zuhali. Beliau adalah ulama hadis di Naisabur dan negeri sekitarnya. Pada awalnya Muhammad bin Yahya Al-Zuhali menyambut dengan baik kedatangan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari diperkenankan untuk memberikan majelis hadis selama beberapa tahun. Namun ketika beberapa tahun, semakin lama Imam Bukhari mengajar, semakin banyak orang datang kepadanya belajar. Termasuk murid-murid dari Muhammad bin Yahya Al-Zuhali ini ikut juga belajar kepada Imam Bukhari. Nah, di situ mulai masalahnya. Kenapa ya? Orang-orang enggak belajar lagi kepadaku. Ya, orang-orang belajar semuanya kepada Imam Bukhari, padahal dia tahu Imam Bukhari memang lebih afdal daripada dirinya. Tapi ketika dia melihat murid-muridnya sudah mulai sebagian belajar kepada Imam Bukhari, tinggal beberapa murid saja, nah, mulai muncul sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia mengatakan di dalam majlisnya, ya, semoga kita terhindar dari sifat ini. Siapapun yang berada di majlisku tidak boleh lagi belajar kepada siapapun kecuali kepada diriku. Persis seperti yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan datang suatu zaman orang-orang yang seperti ini. Dia hanya membuat majelis, mewajibkan hanya belajar pada dirinya, tak boleh belajar kepada orang lain. Padahal orang lain itu mungkin lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih beriman dan lain sebagainya. Sampai dia mengatakan seperti itu. Dan bahkan lebih parahnya, beliau menfitnah Imam Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari berakidah Mu'tazilah. Sampai segitunya. Padahal ini sama-sama ahlu sunnah nih. Kalau bahasa sekarang sama-sama bermanhaj salaf. Tapi karena majlisnya lebih sedikit yang datang, kepada Imam Bukhari orang lebih banyak datang. Sampai seperti itu tingkat hasadnya. Pada awalnya seperti itu. Kalau mau belajar sama saya saja, jangan dengan dia ya. Belum terang-terangan. Tapi semakin lama semakin banyak, sampai dia tuduh Imam Bukhari berakidah Mu'tazilah. Waktu itu tersebar akidah Al-Lafdhiyah. Al-Lafdhiyah itu artinya lafzi bil Quran makhluk, atau Al-Quran makhluk. Ini kan akidah yang sesat. Dalam akidah Ahlus Sunnah, Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Nah, untuk menjatuhkan Imam Bukhari, dia sengaja membuat fitnah. Wa'iyadu billah. Bukhari itu dia seorang lafzi. Lafzi itu yang tadi mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan dia pun punya kaki tangan untuk menyebarkan fitnah ini di seluruh kota, di penjuru kota Naisabur maupun di negeri-negeri sekitarnya. Akhirnya apa? Mulailah Imam Bukhari tinggalkan majlisnya. Mulailah Imam Bukhari kehilangan murid-muridnya yang sudah terlanjur percaya dengan fitnah tersebut. Bahkan sampai Imam Bukhari terusir dari negeri Naisabur tersebut. Imam Bukhari ketika pergi dari negeri Naisabur ingin pergi ke negeri yang lainnya. Ternyata fitnah itu pun telah sampai ke negeri itu. Beliau diblokir. Beliau enggak boleh masuk ke negeri ini. Kamu seorang lafzi, wahai Bukhari, kamu itu berakidah Mu'tazilah. Sampai segitunya. Kemanapun Imam Bukhari pergi, terus ditolak, terus diblokir, ya, terus dihalang-halangi gara-gara alim yang ini, ya, Muhammad bin Yahya Al-Zuhali. Ya, sayangnya dia enggak mau bertaubat dan dia terus menyebarkan fitnah tersebut. Itu kan apa? Karena hasad, niat yang enggak ikhlas, niat yang buruk, niat yang jelek.
Tapi lihat sekarang, karya siapa yang bertahan sampai sekarang? Apakah Muhammad Ismail atau Muhammad bin Yahya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitab beliau terpakai, kitab beliau dimanfaatkan, dibahas di majelis, dibuat syarahnya. Bahkan kitab Imam Bukhari merupakan as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan nasib Muhammad bin Yahya Al-Zuhali dan para pembaca-pembaca Imam Bukhari? Kitab-kitab mereka pun bahkan satu pun, bahkan matan kecil pun nggak ketemu. Nah, ini diantara berkah orang-orang yang ikhlas. Saking mirisnya Imam Bukhari rahimahullah pun ingin kembali ke kampungnya Bukhara di Uzbekistan sekarang tempatnya, pun ditolak juga karena sudah tertipu, terfitnah dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Muhammad bin Yahya Ad-Duhani. Bahkan di Bukhara lebih parah lagi, sampai pemerintahnya, istilahnya gubernurnya pun terhasut. Gubernur Bukhara sendiri menghalangi Imam Bukhari untuk tidak kembali ke Bukhara. Akhirnya beliau sudah sepuh, beliau sudah tua, beliau ingin pergi ke negeri yang lain, dan negeri yang lain tersebut alhamdulillah mau menerima Imam Bukhari. Namun di pertengahan jalan beliau meninggal dunia di malam hari Idul Fitri. Beliau meninggal kembali ke rahmatullah. Ini di antara potret ya tidak baiknya niat dalam mengajar. Tanda orang itu tidak ikhlas di antaranya adalah ketika hatinya sempit. Kok murid saya sedikit? Kok murid saya nggak banyak? Kok di lembaga itu lebih banyak? Kok di yayasan itu lebih banyak? Kok di majelis Quran lebih banyak? Kok di yayasan itu lebih banyak? Misalkan untuk penerapan zaman sekarang, ini harus dihilangkan. Manusia itu, kata Nabi SAW, punya 3 sifat yang pasti ada. Yang pertama hasad, jadi dengki. Yang kedua su'udzan, berprasangka buruk. Yang ketiga tatayyur, beranggapan sial. Ini 3 sifat ini pasti ada di dalam jiwa manusia, kecuali jiwa Nabi Muhammad SAW dan jiwa para nabi dan rasul. Kata Nabi, yang beruntung adalah yang mampu mengendalikannya. Jadi kalau ingin dihilangkan 100% maka susah. Tapi dia berusaha untuk mengendalikannya. Dia beristighfar, dia bertaubat pada Allah, dia berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap muncul dalam jiwanya sifat iri dengki, sifat prasangka buruk, sifat tatayyur, dia segera manajemen hatinya. Itu orang yang beruntung, kata Nabi. Adapun orang yang celaka ketika muncul dorongan hasad, su'udzan atau tatayyur, dia memperburukkannya. Ini yang merugi. Setiap kita, ana, antum, antunna, semua pasti punya 3 sifat ini dalam hati. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membersihkan hati kita, dan Allah membimbing kita kepada akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Wahai Allah, bimbinglah kami kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa membimbing kami kepada akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Dan jauhkanlah kami dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Bahkan Nabi dalam zikir pagi petang berlindung dari keburukan jiwanya, padahal beliau adalah manusia yang paling suci jiwanya. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, Rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Wahai Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, Rabb segala sesuatu, aku bersaksi tidak ada ilah selainmu. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, dari keburukan hatiku, terutama sifat hasad, sifat su'udzan, sifat tatayyur. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki,
dan aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan pengikut-pengikutnya. Kita perlu mengenalikan ini. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kisah yang lainnya, mohon maaf ini banyak kisah, supaya kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran agar tidak terjatuh dalam sifat yang sama seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu menimpa Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau pun juga terkena fitnah, ya, gara-gara orang yang hasad. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau luar biasa. Usia 9 tahun sudah hafal Quran. Usia 17 tahun sudah menjadi mufti, bisa memberikan fatwa hukum-hukum Islam kepada orang yang bertanya kepadanya. Beliau juga ahli, di samping fikih dan hadis, beliau ahli bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama mengatakan qaulu Syafi'i fil lughah hujjah. Perkataan Imam Syafi'i dalam masalah bahasa Arab juga termasuk hujjah. Namun karya beliau dalam bahasa Arab tidak sebanyak karya dalam fikih, usul fikih maupun ilmu hadis. Meskipun ilmu bahasa Arabnya hujjah, sama kualitasnya dengan ahli-ahli bahasa Arab yang lain. Akhirnya apa? Beliau sudah sekian lama menuntut ilmu, memberikan fatwa di Madinah, di Baghdad, di Kufah. Akhirnya beliau ke negeri Yaman untuk menyampaikan ilmu. Dan benar saja ketika Imam Asy-Syafi'i datang, disambut oleh banyak orang. Banyak orang yang betul-betul ingin belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan saking banyaknya orang yang belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, membuat banyak pihak cemburu, baik sesama ulama, bahkan penguasa sekalipun. Penguasa sekalipun juga iri dengki kepada Imam Asy-Syafi'i. Apalagi Imam Asy-Syafi'i cukup tegas dalam masalah harta-harta yang haram, seperti riba, seperti riswah, ya, sogok-menyogok, seperti pajak dan lain sebagainya. Dan pemimpin di negeri Yaman pada waktu itu berlaku zalim. Dia berlaku zalim, banyak menarik pajak, memakan riba, korupsi dan lain sebagainya. Imam Syafi'i sering majelis ilmunya membahas masalah perkara-perkara harta yang haram yang nggak boleh dimakan oleh manusia. Akhirnya banyak orang-orang yang merasa terganggu dengan dakwahnya Imam Syafi'i, termasuk pemimpin Yaman itu, termasuk para ulama-ulama yang nggak suka dengan keilmuan Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka membuat fitnah juga. Apa fitnahnya? Imam Syafi'i ingin mengkudeta Khalifah Harun ar-Rasyid. Gak ada kaitannya. Padahal Imam Syafi'i hanya mengajarkan ilmu, membuka majelis-majelis ilmu, mengajarkan kitab, berfatwa, menyampaikan dakwah, mengajarkan tauhid, Al-Quran, Sunnah, fikih dan ilmu-ilmu agama. Sampai segitu fitnah yang mereka buat. Yuridu Syafi'i an yakhruja ala Harun ar-Rasyid. Asy-Syafi'i sengaja pergi ke Yaman. Dia bukan mengajarkan ilmu, tapi untuk mengumpulkan pasukan menjatuhkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nauzubillah. Ya, ini luar biasa, fitnah yang luar biasa kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lebih parah lagi, dalam sebagian riwayat, ada sebagian ulama, meskipun riwayat ini diperdebatkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ada sebagian ulama yang datang membisikkan ke Harun ar-Rasyid untuk membunuh saja Imam Syafi'i. Tangkap dia, bunuh. Karena dia ingin menjatuhkanmu dari kekuasaanmu sebagai khalifah. Segitunya tega sekali mereka kepada Imam Asy-Syafi'i yang beliau sangat berilmu di masa itu. Akhirnya Harun ar-Rasyid pada waktu itu percaya. Akhirnya Harun ar-Rasyid memerintahkan beberapa pengikutnya untuk menjemput Imam Syafi'i ke Yaman dan memborgol Imam Syafi'i dari Yaman sampai ke Baghdad, diborgol. Bahkan dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i diborgol, ditempelkan ke lehernya, ditarik. Jadi beliau diseret
Ya, jauh itu dari Yaman ke Baghdad, ribuan kilometer diseret. Tangan beliau terborgol di leher, diseret. Beliau tengkurang nih, sambil diseret itu. Dalam sebagian riwayat seperti itu. Parah sekali. Ketika Imam Syafi'i sampai ke Baghdad, itu sudah kondisinya sudah sangat parah. Tidak makan, minum berhari-hari, tubuhnya penuh dengan luka. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Beliau dipenjara selama beberapa hari sebelum menghadap kepada Harun al-Rashid. Ketika dihadapkan kepada Harun al-Rashid bertanya, "Wahai Syafi'i, benarkah engkau ingin menjatuhkanku dari kekhalifahanku?" Kata Imam Syafi'i, "Enggak ada urusannya dengan itu. Saya ke Yaman hanya untuk mengajarkan ilmu, untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Enggak ada selain itu." Dan Harun al-Rashid melihat kejujuran dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i, akhirnya beliau dibebaskan. Nah, lihat ya, karena kalah bersaing, karena sedikit murid dan lain sebagainya, sampai segitunya. Sekelas Imam Syafi'i saja diperhitungkan. Apalagi kita yang ustaznya bukan hanya sekadar penuntut ilmu, bahkan kita itu tuwailul ilm, penuntut ilmu yang kecil, sangat mungkin rentan terjadi hasad. Apalagi kita dibarengi dengan pembersihan jiwa, tidak bertawakal pada Allah, memelihara sifat-sifat yang buruk, ini bahaya. Sekelas Imam Syafi'i saja dituduh Khawarij ingin menjatuhkan Harun al-Rashid dari khalifahnya. Akhirnya beliau dibebaskan dan beliau kembali ke negeri Yaman, dan bahkan beliau disambut oleh orang-orang Yaman. Tidak ada lagi yang berani hasad kepada beliau, karena tuduhan itu adalah tuduhan yang dusta. Setelah itu beliau pindah ke negeri Mesir, akhirnya wafat di Mesir. Ya, rahimahullah. Kisah yang terakhir satu lagi adalah kisah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau murid dari Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Wara, beliau mengatakan, "Kuntu fi majlisi Ahmad ibni Hanbal." Suatu ketika aku duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal, belajar ilmu kepada beliau. Faqala min aina aqbaltu. Lalu ada sebagian orang datang ingin belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad tanya, "Min aina aqbaltu?" Kamu datang dari mana? Qulna, orang tersebut mengatakan, "Min majlisi Abi Quraib." Kami ini datang dari majelis Abu Quraib. Abu Quraib juga merupakan seorang alim ilmu hadis di masa itu, di samping Imam Ahmad. Kami ini adalah murid-murid dari Abu Quraib. Kami juga ingin belajar kepada engkau. Apa kata Imam Ahmad? Uktubu anhu. Bagus, tulislah darinya. Maksudnya Imam Ahmad pun merekomendasikan untuk belajar kepada Abu Quraib. Abu Quraib itu guru yang bagus, guru yang berilmu. Uktubu anhu, belajarlah kepadanya. Jadi Imam Ahmad membawakan kepada dirinya, "Oh, jangan belajar sama Abu Quraib, jangan. Dia itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kau belajar sama saya saja ya. Jangan belajar kepada Abu Quraib, Abu Fulan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan uktubu anhu, tulislah ilmu darinya. Padahal Imam Ahmad jauh lebih faqih, jauh lebih alim dibandingkan Abu Quraib. Uktubu anhu, belajarlah kepadanya, tulislah ilmu darinya. Apa kata murid-murid Abu Quraib? Mereka mengatakan, "Innahu yata'anu alaik." Wahai Ahmad, guru kami Abu Quraib di majlisnya sering mencelamu, sering menghinamu, ya, sering menjatuhkan kehormatanmu. Ya, Imam Ahmad tadi tahu kualitas ilmu dari Abu Quraib, tapi dia belum tahu akhlaknya. Belajarlah kepada Abu Quraib, itu guru yang bagus. Kata muridnya, "Innahu yata'anu alaik." Dia suka mencelamu, menghinamu, menjatuhkan kehormatanmu di majlisnya. Kata murid-murid dari Abu Quraib. Apa kata Ahmad? "Fa ayyu syai'in hilati syaikhun salih qad buliya bi." Ya, mau bagaimana lagi? Itu sudah akhlaknya, jangan ditiru. Tapi ilmunya tetap ambil darinya. Fair, ya. Imam Ahmad bersikap adil. Ya, beliau karena dijelekkan tidak balas menjelekkan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini diamalkan oleh Imam Ahmad.
Wahai Ahmad, dia sering mencelamu, menghinamu, enggak apa-apa, itu mah akhlaknya gimana lagi. Tapi dia syekhun saleh, yaitu seorang yang saleh, orang yang berilmu, buliyabi, tapi dia diuji dengan kehadiranku. Karena aku ada di Baghdad ini, dia merasa tersaingi, dia merasa diambil muridnya. Nah, itu gimana lagi? Itu urusannya dengan Allah. Tapi tetap uktubu anhu, belajarlah kepadanya, huwa syekhun saleh, yaitu seorang tua yang saleh, yang rajin beribadah, yang juga berilmu. Namun dia diuji dalam kehadiranku. Karena aku ada, dia hasad, iri, dengki. Akhirnya dia menjelek-jelekanku. Ya, aku pun sudah tahu, aku juga sudah tahu dengan sifat Abu Quraib ini. Tapi dia tetap berlaku adil. Kembali kepada pembahasan At-Tibyan, ini perlu kita camkan. Ya, hilangkanlah penyakit-penyakit hati dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, terutama sifat hasad, sifat iri, dengki, sombong, hilangkan. Apabila sifat ini masih ada dalam jiwa penuntut ilmu Al-Quran maupun pengajar Al-Quran, la tarfa'u a'maluhum ilallah, kata Ali bin Abi Thalib. Amalannya enggak akan naik kepada Allah. Sia-sia usahanya dalam menuntut ilmu maupun dalam mengajarkan ilmu. Dan itu menunjukkan niatnya buruk dan kurangnya ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah bagaimana manusia paham agama. Bukan dalam masalah siapa dia belajar, apakah dalam kita atau dalam selain kita, tidak masalah. Yang penting manusia itu mendapatkan hidayah, petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat yang dapat mereka amalkan dan dapat mereka ajarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada siang ini. Silakan kalau ada ustaz yang bertanya atau kalau ada keputusan mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan, terlebih berkurang memaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.